Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Saya doakan mudah-mudahan baik. Oke, kali ini saya akan membawakan materi tentang proposal kualitatif bab 1, pendahuluan ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang apa sih isinya bab 1, apa sih isinya pendahuluan itu. Simak terus ya sampai habis. Oke, isinya yang pertama, yang A besar teman-teman, terus nanti A besar. Isinya adalah konteks penelitian. Apa itu konteks penelitian? Kalau dalam penelitian kuantitatif, konteks penelitian ini adalah latar belakang masalah. Jadi bahasa konteks penelitian ini ya memang bahasa yang digunakan untuk penelitian kualitatif. Tetapi kadang ada kebijakan kampus yang menulis ya latar belakang masalah gitu aja ya. Memang ya kita hormati, kita sesuaikan. Tetapi bahasa yang pas adalah konteks penelitian. Jadi bukan latar belakang. Kalau latar belakang nanti miliknya studi penelitian yang lain. Nah, isinya apa konteks penelitian? Isinya menyingkap kesenjangan antara teori dengan realitas di lapangan. Jadi umpamanya gini ya, teori yang kita pelajari selama perkuliahan dulu ternyata ini secara realitas memiliki kesenjangan di lapangan. Jadi teori yang kita pelajari kok berbeda dengan yang di kenyataan, Mas, umpamanya seperti itu. Contohnya begini, yang kita pelajari adalah pendidikan anak gitu ya. Bahwasanya pendidikan anak itu harus melibatkan orang tua. Tetapi ketika di realitanya orang tua itu lebih sibuk terhadap mencari uang. Betul. Jadi ini ada kesenjangan. Seharusnya orang tua itu ikut terlibat, ikut berperan dalam pendidikan anak. Nah, ternyata orang tua itu tidak ikut berperan. Mereka malah sibuk mencari uang. Memang mencari uang penting, tetapi karena kesibukannya melupakan pendidikan anak, ini yang menjadi kesenjangan. Kemudian sampaikan juga ini bahwa tema penelitian Anda ini penting ya, penting ini gitu ya, pentingnya apa gitu ya, dan juga menarik gitu kan ya. Makanya untuk mengetahui hal itu teman-teman juga melakukan ini, harus melakukan ya survei awal atau studi pendahuluan. Apa itu survei awal atau studi pendahuluan? Yaitu teman-teman datang ke lokasi penelitian sebelum proposal ini dibuat. Untuk apa? Untuk mengetahui kebenaran datanya gitu ya kan. Di standar apa yang dilakukan ya, wawancara, kita tanya-tanya, melihat observasi gitu kan. Apakah betul apa yang kita sampaikan ini memang betul-betul di realitanya seperti itu. Itu yang menjadi ini survei awal atau studi pendahuluan. Kemudian yang B adalah fokus penelitian. Apa itu fokus penelitian? Fokus penelitian ini kalau dalam penelitian kuantitatif itu namanya rumusan masalah. Apa isinya? Yaitu rincian pertanyaan penelitian dari judul. Jadi dalam konteks penelitian tadi ada ini kan menyingkap kesenjangan antara teori dengan realitas di lapangan, nanti akan mengerucut kepada judul. Nah, judul ini nanti kita pecah lagi namanya menjadi fokus penelitian. Ya teman-teman tulislah setidaknya 3 lah gitu ya. Mengapa kok 3? Ini saran saya, masukan dari saya itu pilih 3 saja. Biar apa? Biar datanya juga nanti komplit, skripsinya juga bagus. Apakah 2 boleh? Ya boleh gitu. Tetapi kalau 3 itu nanti kan akan menambah kualitas bobot dari skripsi kita. Itu masukan dari saya ya. Kemudian yang C apa? Tujuan penelitian. Teman-teman juga tulis tujuan penelitian. Apa tujuan penelitian kita? Nah, kita sampaikan, tulis. Teman paham nggak teman-teman apa itu tujuan penelitian? Yaitu pernyataan yang menjelaskan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban dan dinyatakan dengan kalimat yang deklaratif. Jadi jawaban dari keinginan kita ini untuk mendapatkan jawaban. Jawaban dari apa, Mas? Dari fokus penelitian tadi. Umpamanya gitu ya kan, contoh tujuan gitu. Penelitian ini bertujuan untuk 1, 2, 3. Karena tadi rumusannya 3, maka tujuannya juga harus 3 gitu ya. Oke, setelah tujuan, yang D apa? Manfaat penelitian.
Apa manfaatnya? Manfaatnya itu ada dua, yaitu yang pertama secara teoritis dan secara praktis. Jadi manfaatnya nanti teman-teman terus dua. Nah, secara teoritis apa Mas? Secara teoritis hasil penelitian teman-teman ini terhadap pengembangan keilmuan itu apa gitu ya. Disampaikan bahwanya hasil penelitian nanti untuk pengembangan keilmuan nanti seperti ini, nah ditulis saja gitu ya. Kemudian yang kedua secara praktis. Secara praktis ini lebih ke ini, lebih ke pihak-pihak yang terkait dengan pemecahan masalah penelitian Anda. Umpamanya penelitian teman-teman itu di lembaga pendidikan, di sekolah ya, umpamanya kalau di sekolah ya, tulislah untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk siswa apa, kemudian untuk lembaga pendidikannya apa, untuk dinas pendidikan. Nah, mungkin seputar itu ya, untuk manfaat secara praktis. Kemudian selain teman-teman tulis manfaat penelitian, juga tulis ini yang penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian. Apa ini Mas yang kita tulis? Jadi kalau ini sebenarnya adalah posisi penelitian kita di mana gitu kan. Kan sudah banyak nih skripsi-skripsi yang membahas tentang tema kita lah. Kita tulis siapa saja mereka yang yang mengerjakan tema yang sama gitu ya. Setidaknya 5 tahun terakhir gitu ya, 5 tahun terakhir. Berapa Mas? Minimal ya 3 lah, jangan 2 1. Nah, dari mana itu? Bisa dari skripsi, bisa dari jurnal gitu kan ya. Jadi teman-teman tulis jurnalnya siapa, skripnya siapa gitu ya. Apa yang ditulis? Namanya, kemudian apalagi tahunnya berapa gitu ya. Skripsi tahun sekian, jurnal tahun sekian. Kemudian judulnya apa? Teman-teman tulis judulnya. Kemudian persamaan dan perbedaannya juga ditulis, jangan lupa gitu ya. Kemudian tulis juga posisi kita, posisi Anda itu di penelitian itu di mana gitu ya. Ditulis. Nah, mereka sudah membahas ini, maka saya akan membahas ini. Nah, mereka belum bahas di posisi yang ini, umpamanya gitu. Saya kasih contoh, umpamanya gitu kan. Nah, di skripsi yang terdahulu itu membahas tentang obat. Nah, tetapi di skripsi yang setelahnya mereka obatnya itu ini eh, dosisnya sekian. Jadi di penelitian yang kedua dosisnya, di penelitian yang ketiga dapat diminum setiap hari. Nah, ini penelitian dia. Terus posisi kita di mana? Posisi kita adalah minum tiap hari pagi, siang, dan sore waktunya. Kan belum dibahas tadi waktunya. Yang pertama tadi membahas tanaman ini namanya obat. Yang kedua ternyata bisa diminum. Yang ketiga tadi apa? Bisa diminum tiap hari. Lah kita waktunya ternyata bisa diminum untuk pagi, siang, dan sore. Nah, itu posisi kita. Jadi berbeda. Penelitian itu sebenarnya hanya untuk meneruskan, bukan hebat-hebatan ya kita untuk meneruskan. Jadi penelitian itu seperti rantai yang terus menerus gitu ya. Itu kemudian F, definisi istilah. Jadi teman-teman teruslah definisi istilah. Apa itu? Penjelasan atas konsep atau variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Jadi fungsinya ini agar tidak ada penafsiran yang berbeda. Jadi umpamanya teman-teman menulis pendidikan anak gitu ya. Pendidikan anak yang Anda maksud itu jangan sampai ketika pembaca nanti, orang-orang yang membaca skripsi Anda itu salah tafsir pendidikan anak siapa gitu kan. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.